Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Dwi Hartanti dengan nomor induk mahasiswa 2062401005. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Sistem Informasi Akuntansi mengenai siklus pendapatan, penjualan, dan penagihan kas. Langsung saja untuk materi yang pertama, siklus pendapatan, penjualan, dan penagihan kas. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Lalu, apa sajakah dari 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan tersebut? Langsung saja simak materinya ya. Yang pertama, entry pesanan penjualan yang mencakup 3 tahap, yaitu A. Mengambil pesanan dari pelanggan, B. Memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, dan C. Memeriksa ketersediaan persediaan. Aktivitas dasar yang kedua adalah pengiriman, yaitu mencakup tahap memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan. Aktivitas dasar yang ketiga adalah penagihan dan memelihara data piutang usaha. Menagih piutang ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Aktivitas dasar yang keempat adalah penagihan kas, yaitu penagihan kas yang meliputi menangani kiriman uang pelanggan dan menyimpannya ke bank. Selanjutnya adalah entry pesanan penjualan. Dalam entry pesanan penjualan, kebutuhan informasi dan prosedur yang diperlukan antara lain: yang pertama, menentukan ketersediaan persediaan; yang kedua, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan; dan yang ketiga, menentukan harga produk dan jasa; yang keempat, menetapkan kebijakan mengenai retur penjualan dan garansi; dan yang kelima adalah memilih metode untuk mengirim barang. Selanjutnya adalah pengiriman. Dokumen, catatan, dan prosedur dalam pengiriman yaitu A. Kartu pengambilan yang dicetak oleh entry pesanan penjualan pada saat proses pengiriman dan digunakan untuk mengidentifikasi produk mana yang harus dihapus dari data inventaris. B. Jumlah fisik dibandingkan dengan kuantitas pada kartu pengambilan dan slip pengepakan. Dan C. Beberapa tempat pemeriksaan dibuat dan dokumen pengiriman yang harus dipersiapkan. Materi selanjutnya adalah penagihan dan memelihara data piutang usaha. Jenis sistem penagihan. Yang pertama, dalam sistem setelah penagihan. Faktur dipersiapkan setelah konfirmasi bahwa barang-barang telah dikirim. Jenis yang kedua adalah dalam sistem pra-penagihan. Faktur dipersiapkan tetapi tidak dikirim sesegera pesanan disetujui. Persediaan, piutang dagang, dan file buku besar diperbarui pada waktu ini. Metode-metode pengurusan piutang dagang. Yang pertama, metode faktur terbuka. Metode faktur terbuka adalah metode di mana biasanya pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. Untuk kelebihan dari metode ini adalah bahwa metode ini kondusif dalam menawarkan diskon untuk pembayaran awal karena masing-masing faktur dapat ditelusur dan dihitung umurnya. Sedangkan untuk kelemahan dari metode faktur terbuka ini adalah adanya tambahan kerumitan yang diperlukan untuk memelihara informasi mengenai status dari masing-masing faktur bagi setiap pelanggannya. B. Metode pembayaran gabungan. Metode pembayaran gabungan adalah di mana para pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang diperlihatkan pada laporan bulanan, bukan membayar pada setiap jumlah pada faktur yang penjualan. Materi selanjutnya adalah penagihan kas. Keputusan penting dan kebutuhan informasi dalam penagihan kas yaitu: yang pertama, pentingnya pengurangan pencurian kas. Yang kedua, fungsi penagihan piutang dagang seharusnya tidak mempunyai akses fisik kas atau cek.
Dan yang ketiga, fungsi piutang dagang harus mampu mengidentifikasi sumber suatu pengiriman uang dan faktur aplikasi harus dikreditkan. Dokumen, catatan, dan prosedur. A. Sek diterima dan dikirim atau disimpan. B. Daftar pengiriman uang dipersiapkan dan dimasukkan secara online oleh pelanggan. Nomor faktur dan jumlah setiap pembayaran. Kemudian tujuan pengendalian dalam SIA. Yang pertama, semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset atau kas, persediaan, dan data dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. Dan yang terakhir adalah aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Materi selanjutnya yaitu ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi entry pesanan penjualan. Ancaman yang pertama adalah pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Untuk prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah pemeriksaan edit entry data. Ancaman yang kedua adalah penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Prosedur pengendaliannya yaitu persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit, bukan oleh fungsi penjualan, dan catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Ancaman yang ketiga adalah legitimasi pesanan. Prosedurnya yaitu tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk e-bisnis. Ancaman yang keempat adalah habisnya persediaan dan pengurangan harga. Prosedur pengendaliannya adalah dengan sistem pengendalian persediaan. Kemudian, ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi dalam pengiriman. Ancaman yang pertama adalah kesalahan pengiriman, barang dagangan yang salah, jumlah yang salah, dan alamat yang salah. Untuk prosedurnya yaitu rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan, pemindai kode garis, dan pengendalian aplikasi entry data. Ancaman yang kedua yaitu pencurian persediaan. Untuk prosedurnya yaitu batasi akses fisik ke persediaan, dokumentasikan semua transfer internal persediaan, dan perhitungan fisik persediaan secara periodik, perhitungan dan rekonsiliasi perhitungan dengan jumlah yang dicatat. Selanjutnya adalah ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi dalam penagihan dan pemeliharaan piutang usaha. Ancaman yang pertama adalah kegagalan untuk menagih pelanggan. Prosedur pengendaliannya yang A. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. B. Pemberian nomor terlebih dahulu ke semua dokumen pengiriman dan rekonsiliasi faktur secara periodik. Dan C. Rekonsiliasikan kartu pengambilan dan dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan. Ancaman yang kedua adalah kesalahan dalam penagihan. Prosedur pengendaliannya yaitu edit entry data daftar harga, kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui utang usaha. Prosedur pengendaliannya adalah rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar, laporan bulanan ke pelanggan. Selanjutnya adalah ancaman dan prosedur pengendalian aplikasi dalam penagihan kas. Ancamannya yang pertama adalah pencurian kas. Untuk prosedur pengendaliannya adalah pemisahan tugas. Yang kedua, meminimalisasikan penanganan kas. Yang ketiga, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan. Yang keempat, rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlibat dalam pemrosesan penerimaan kas. Kebutuhan informasi siklus pendapatan data operasional. Data operasional dibutuhkan untuk mengawasi kinerja dan untuk melakukan tugas-tugas rutin, seperti berikut ini. Yang pertama, merespon pertanyaan pelanggan mengenai saldo akun dan status pesanan. Yang kedua, memutuskan apakah kredit pelanggan tertentu dapat ditambah atau tidak.
Yang ketiga, menentukan ketersediaan persediaan. Yang keempat, memilih metode untuk mengirim barang. Materi selanjutnya adalah kebutuhan informasi, siklus pendapatan informasi sekarang dan masa lalu. Informasi yang lampau dan yang saat ini diperlukan agar manajemen dapat membuat keputusan strategis seperti berikut ini. Yang pertama, menentukan harga produk dan jasa. Yang kedua, menetapkan kebijakan mengenai retur penjualan dan garansi. Dan yang ketiga, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan. Yang keempat, menentukan kebutuhan pinjaman jangka pendek. Dan yang kelima, merencanakan kampanye pemasaran yang baru. Kebutuhan informasi, siklus pendapatan, penilaian kinerja. Dalam SIA, juga harus menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja. Proses yang penting, yaitu 1. Waktu respon terhadap pertanyaan pelanggan. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi dan mengirim pesanan. Yang ketiga, persentase penjualan yang membutuhkan pemesanan ulang. Yang keempat, tingkat dan tren kepuasan pelanggan. Yang kelima, analisis pangsa pasar dan tren penjualan. Yang keenam, analisis profitabilitas berdasarkan produk, pelanggan, dan area penjualan. Yang ketujuh, volume penjualan dalam dolar dan jumlah pelanggan. Yang kedelapan, keefektifan iklan dan promosi. Yang kesembilan, kinerja staf penjualan. Dan yang terakhir adalah pengeluaran piutang ragu-ragu dan kebijakan kredit. Dan pemaparan materi dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.